Nah, jadi sebelum materi, seperti biasa, pretest dulu. Waktunya 15 menit. Oke, jadi buat seismik refleksi itu sendiri, di sini ada, sebelum itu di sini ada yang record nggak? Recording in progress. Didan, Didan, Didan YouTuber handal mas. Hadir, hadir, hadir aman mas. Oh, oke, lanjut buat seismik refleksi ini, itu merupakan suatu metode dalam gelombang seismik yang digunakan untuk pemetaan bawah permukaan dalam skala yang lebih dalam, dan pemanfaatannya ini itu menggunakan gelombang pantul, yang mana ketika gelombang ini eh, direkam oleh receiver ataupun diafone itu dalam satuan second atau milisecond, dan biasanya itu two-way time. Jadi ketika ada gelombang itu dari shot ke batas lapisan atau bidang reflektornya itu one way time. Jadi dan dari bidang reflektor ke receivernya itu baru two way time. Jadi untuk mengetahui cepat lambat gelombang dari shot ke bidang reflektornya itu tinggal dibagi dua. Itu lanjut. Jadi untuk metode seismik refleksi ini sendiri itu punya keunggulan sama kekurangannya sama kayak seismik refraksi. Untuk keunggulannya itu sendiri, resolusinya jelas bakal lebih detail. Kenapa? Karena untuk seismik refleksi ini itu biasanya penggunaannya memang ditujukan untuk pemetaan bawah permukaan dalam skala yang lebih dalam lagi. Jadi pemetaannya pun terkadang kalau misalkan banyak di perusahaan itu cenderung ke arah yang regional, dan pemetaan ini menggunakan seismik refleksi itu biasanya bukan cuma sekedar satu atau dua lintasan, tapi bisa puluhan. Lalu yang kedua, itu bisa memperlihatkan struktur geologi yang lebih kompleks. Kenapa? Itu karena untuk proses pengolahan processing dari seismik refleksi ini sendiri pun juga panjang. Dari pengubahan format sinyal analog menjadi digital, terus dikonvolusi segala macam sampai akhirnya migrasi, itu nanti bakal kita bahas. Terus poin yang ketiga itu ada bahwa permukaan dapat tergambar secara langsung dari data yang terukur. Nah, biasanya data yang terukur ini pun tetapi masih kurang jelas dalam penggambaran bawah permukaan karena masih banyak efek noise, terus juga filter bumi yang lain. Habis itu pun juga terkadang penampang seismik ini bidang reflektornya yang terekam itu tidak sesuai dengan bidang reflektor yang asli seperti di bawah permukaan. Makanya perlu adanya koreksi atau proses pengolahannya, processing. Sedangkan untuk kekurangan itu lebih ke arah terkait masalah teknis karena memang ketika berbicara tentang seismik refleksi ini sendiri itu skalanya memang dalam skala besar. Jadi akuisisinya itu lebih mahal dibandingkan dengan seismik refraksi. Karena tujuan dari seismik refleksi itu sendiri eh, lebih ke arah dalam skala yang regional, dalam pemetaan oil and gas atau geothermal ataupun di offshore itu sendiri. Terus yang kedua itu komputer dalam base-nya itu menggunakan spek yang tinggi karena biasanya ketika akuisisi seismik dalam skala perusahaan itu dia alat yang digunakan biasanya source-nya berupa dinamit, terus juga fibrosis.
Lalu untuk jumlah receiver pun juga bukan cuma sekedar 24, tetapi bisa aja 50 ataupun 100 tergantung dengan panjang lintasannya. Terus yang ketiga, itu karena banyak data yang terekam. Itu tadi jumlah shotnya sama jumlah receiver. Makin banyak receiver, makin banyak data yang terekam, dan semakin detail pula eh, data yang akan dihasilkan. Ya, kenapa, Savio? Mas mau nanya Mas, Ya, buat akuisisi refleksi ini dari segi waktu sama refraksi lebih cepat mana ya Mas? oke. Jadi maksud dari akuisisi seismik refleksi ataupun refraksi itu sebenarnya gini. Ketika kalian melakukan akuisisi, gelombang yang didapat itu bukan cuma sekedar refraksi atau refleksi ataupun direct wave doang. Semua gelombangnya itu ada. Tetapi karena memang skala dari seismik refleksi ini untuk regional, makanya ketika akuisisi itu jumlah lintasan, terus jumlah geofone, jumlah shotnya itu juga diperhitungkan dan biasanya melebihi dari akuisisi yang udah kalian lakuin. Contoh misalkan jumlah lintasannya dalam sehari itu 20 atau 30. Terus shotnya juga sumbernya itu berasal dari dinamit atau mungkin fibrosis. Terus receivernya pun jumlahnya bisa puluhan, 50 atau mungkin ratusan kayak gitu. Jadi memang untuk seismic refleksi ini sendiri pun itu kalau misalkan memang tujuannya itu adalah untuk pemetaan oil and gas, dia butuh eh, instrumentasi yang lebih kompleks lagi dan biayanya pasti bakal lebih mahal kayak gitu. Dan biasanya nggak mungkin langsung sehari kelar karena tergantung desain akuisisi kita mau 2D atau 3D. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Gitu. Aman. Gimana? Makasih Mas. Oke. Lanjut Ki. Nah, jadi di sini ada beberapa terkait masalah istilah dalam pengolahan seismik refleksi. Jadi yang pertama itu dari akuisisinya terlebih dahulu. Itu bisa kalian lihat kan, itu ada dua gambar. Yang kiri itu desain akuisisi ketika kalian melakukan akuisisi seismik dengan skala 2D. Jadi kalau misalkan skala 2D itu bisa kalian ketahui dia seperti kalian akuisisi kemarin. Jadi untuk jumlah receiver, jumlah shotnya itu sesuai dengan satu lintasan yang sama. Dan untuk hasil penampang ketika sudah dilakukan processing itu berupa penampang 2D yang bisa yang hanya dalam seperti bentuk gambar. Itu untuk yang 2D. Sedangkan kalau 3D itu ketika kalian akuisisi jumlah line dari receiver itu sangat banyak. Jadi kalau misalkan bisa kalian lihat di sini contohnya itu ada 4 line receiver ya yang di warna merah marun ini. Terus juga untuk shotnya itu untuk shot pun masih sama tetap per satu shot. Tetapi karena ini receivernya itu banyak dan tidak hanya satu line, maka data yang dihasilkan pun akan lebih jelas dan lebih detail. Terus juga untuk ketika proses processing, seismik dengan desain akuisisi 3D ini itu akan membentuk seperti kubus ketika interpretasinya. Ini bisa kalian lihat kan ada antiklinnya, terus juga kemenerusannya itu seperti apa. Itu. Jadi itu yang membedakan antara seismik 2D dan 3D. Jadi biasanya kalau misalkan 2D ini eh, terkadang skalanya itu memang kecil. Sedangkan kalau 3D itu skalanya skala regional yang besar. Terus ada lagi itu
desain akuisisi yang 2,5D. Di 2,5D ini maksudnya adalah ketika kalian melakukan akuisisi 2D, ini bisa ini nggak Ki? Coret-coret nggak Ki? Ntar gue hidupin annotate-nya. Oke, Coba, udah bisa belum? sebelah mana sih? Oh, oh ini. Nah, ini kelihatan nggak ini garisnya? Kelihatan, Mas. Oke, jadi 2,5D itu desain akuisisinya ini itu desain akuisisi 2D. Jadi cuman ada satu lintasan untuk short dan receivernya itu di lintasan yang sama, tetapi dia itu akan membentuk grid. Nah, ini ketika proses interpretasi pun dia hasilnya itu berupa penampang kayak gini, tetapi nanti bakal ada inline dan X-line-nya. Itu bakal kalian pelajarin lagi di IDS. Dia ada selain ada 2D dan 3D, itu ada juga yang 2,5D ini. Yang mana hasilnya itu seperti penampang 2D, tapi nanti bakal saling di grid, jadi saling digabungkan. Bentuknya kalau misalkan dari tampak atas itu kayak gini. Tuh, ya Farah. Permisi Mas, mau nanya, kalau dilihat dari yang 3D itu, yang di sebelah kanan, itu kan Ya, ada lintasan receiver sama lintasan source yang di tengah, terus lintasan receiver lagi ya. Kalau yang diajarin sama dosen di kelas itu sempat dimention, biasanya itu source sama source line sama receiver line di 3D itu saling cross gitu Mas. Tapi kok ya. yang di sini enggak gitu? Mungkin ada penjelasan tambahan. Terima kasih. Nih, aku jawab dulu ya. Jadi gini, jadi untuk terkait masalah desain akuisisi itu bebas. Jadi kalau misalkan 3D itu salah satunya bisa juga ketika shotnya itu di sumbu X, lalu untuk yang receivernya itu di sumbu Y. Anggapannya ini kalau misalkan tanpa atas ya. Nah itu bisa juga. Tetapi kalau misal desain akuisisi yang lain, itu seperti gambar yang udah aku jelasin ini. Dia ada shot, itu satu, dan ada line-nya sendiri untuk line source-nya. Tetapi untuk line receiver-nya itu tidak hanya satu seperti itu dia ada banyak dan bisa juga kalau misalkan mau ditambah receiver line receiver di yang memotong antara line receiver yang ini itu juga bisa kayak gitu. Untuk desain akuisisi 3D itu yang penting jumlah antar receiver dan shotnya itu tidak dalam satu desain yang sama. Maksudnya adalah dalam satu lintasan yang sama kayak gitu. Nah, sedangkan tadi aku sempat mention kalau misalkan 2,5D walaupun dia nge-grid, tetapi di sini kan untuk shot dan receivernya itu dalam satu lintasan yang sama. Itu gimana Farah? Mau izin konfirmasi lagi, Mas. Jadi kalau dilihat dari gambar yang ini tuh yang di tengah dua lintasan itu, yang tulisannya lintasan source itu sebenarnya lintasan receiver ya. Source-nya kan di bawah yang biru. Ini gini. Oke, sebentar ya aku hapus dulu. Shot kalau ini kita kalau misalkan ngomongin terkait masalah eh, akuisisi seismik dalam skala besar, itu shotnya itu ada salah satunya dengan menggunakan dinamit. Dan dinamitnya ini ditanam di bawah permukaan dengan kedalaman tertentu lah sekian. Nah, maksudnya ini itu adalah berarti ketika akuisisi untuk lintasan source-nya ini sudah ditentukan, tetapi untuk dinamitnya itu tetap di bawah permukaan. Kalau misalkan fibrosis itu kan kadang untuk akuisisinya langsung banyak ya, langsung banyak truk.
yang sebagai sumbernya gitu. Dan itu pasti bakal ada tetap ada namanya titik short point. Jadi seperti kalian akuisisi kemarin, per titik shot pertama di 0 meter, di meter ke 0. Nah, itu namanya shot point. Terus titik kedua di meter kedua, di meter kedua meter. Nah, ini berarti nanti dinamit, ketika kalau misalkan ngomongin 3D ya, dinamitnya itu bakal ditanam di meter ke 0 ini, terus bakal ditanam di meter kedua, kayak gitu. Itu ada namanya short point. Itu untuk penamaan aja, kayak gitu. Sama juga kalau misalnya mau pakai file process itu ya per titik dia dengan jangkauan misalkan per titiknya itu sekian kali sekian kayak gitu. Terus gerak lagi ke titik selanjutnya itu dengan jarak berapa gitu. Tetap dia per titik tetapi di sini sebagai ilustrasinya itu ada banyak gitu untuk menandakan titik aja itu. Oh iya, terima kasih Mas. Oke. Terus aku lanjut dulu ya tadi ada si Visa mau nanya di belakang aja ya Vis. Oke, Mas. Oke. Lanjut di. Nah, selanjutnya ini ada namanya istilah demultiplex, demultiplexing. Itu jadi gini, ketika kalian melakukan suatu akuisisi seismik, itu data yang direkam berupa sinyal analog. Jadi perlu diubah dulu menggunakan multiplexer ke dalam bentuk format sinyal digital. Nah, sinyal digital ini pun itu masih belum bisa diolah. Kenapa? Karena untuk formatnya itu masih dalam bentuk seg A, seg B, seg C, seg D sampai seterusnya. Sedangkan kalau yang kalian ketahui itu untuk eh, pengolahan data seismik itu menggunakan format seg Y atau seg Y. Nah, kalau misalkan kalian lihat itu data multiplex itu dia untuk number trace terus nomor sampel eh, yang berurutan, maksudnya yang dijadikan sebagai patokan itu adalah sampelnya, sedangkan trace-nya itu berdasarkan trace 1, trace 2, dan trace 3. Trace itu yang kalian lihat ketika eh, pengolahan kemarin waktu akuisisi, itu yang ada wiggle-wiggle-nya itu loh. Nah, itu namanya trace. Terus, kalau misalkan sampel, itu berarti adalah satu dari eh, penampangnya, nomor sampel. Atau kalau misalkan kalian jadi lihat satu titik, kan itu muncul banyak trace. Nah, sampel-sampelnya itu adalah nilai dari per gelombangnya ini. Ini kalau aku lupa namanya, ada positif sama negatif itu loh. Kalau misalkan di kelas harusnya udah diajarin, tapi aku sorry lupa namanya. Nah, baru nanti setelah diubah formatnya menjadi sequai, itu baru nanti datanya bisa diubah, bisa diolah maksudku. Jadi dari yang formatnya itu dari trace 1 sampai N dengan sampel itu adalah 1, diubah menjadi number trace itu udah sama nilainya 1 dan nomor sampelnya 1 sampai M baru bisa diolah dan dalam format sequai. Tetapi di akuisisi kalian ini nggak usah perubahan format lagi karena udah langsung otomatis dalam bentuk format sequai gitu. Jadi perubahan eh, format data ini sebenarnya ketika kalian skalanya itu udah masuk ke perusahaan kayak gitu, yang memang akuisisinya dalam skala yang luas. Lanjut,
Oh, ini perubahannya itu menggunakan transpose, sorry. Jadi perubahan dari data multiplexing ke multiplexer itu dengan transpose matrix. Sorry, sorry, kelempar. Sinyalnya jelek. Yo, lanjut nih. Nah, selanjutnya itu adalah geometry editing. Geometry editing ini maksudnya adalah pencocokan antara file number yang terdapat pada observer report dengan file record data seismik. Jadi informasi-informasi terkait geometri source, terus konfigurasi yang digunakan, terus geometri receiver itu disesuaikan lagi dengan satu data atau satu file shot dengan file numbernya, file number tadi yang berisikan geometri ini. Nah, jadi proses dari pelabelan ini itu adalah proses pendefinisian setiap trace seismik yang ada yang dihubungkan dengan shot point, habis itu posisi di permukaannya seperti apa, itu apakah off and spread atau split spread, terus posisi dari base-nya ataupun station, terus posisi dari offset atau jarak antara source ke receiver, receiver ke receiver, ataupun source ke source. Nah, itu ada namanya geometry editing. Nah, kalau misalkan eh, seismic trace ini, itu biasanya informasinya itu headernya atau yang kalian kemarin sempat buat informasi awal itu sangat terbatas. Jadi ketika raw data yang kalian dapatkan itu belum ada memiliki informasi offsite, terus juga koordinatnya XY, habis itu eh, elevasi, terus juga CDP number ataupun dan sebagainya, itu maka perlu di formatting geometrinya. Di sini salah satu contohnya itu menggunakan software Vista. Itu nanti bakal ada before gap from atau before gap to, after gap from, terus after gap to itu bakal dijelasin ketika pengolahan seismik refleksi. Itu bakal diisi yang berisikan tentang informasi geometri, source, terus juga receiver. Nah, ada juga tambahan kayak file namanya itu XPX, RPS, sama SPS. Ini kalian nggak ada file itu dalam akuisisi ini. Ini kalau ini aku sebagai informasi, kalau misalkan XPS itu sebagai korelasi antara SPS dan RPS-nya. SPS itu apa? Adalah file koordinat dari source-nya, sedangkan RPS itu receiver, koordinat receiver. Korelasi ini maksudnya ketika kalian shot eh, korelasi atau file XPS ini maksudnya adalah ketika kalian melakukan penembakan ke N, itu geofone yang hidup atau yang mendeteksi gelombang, itu geofone mana aja, itu bakal ada informasinya. Kayak gitu, itu adalah file korelasi. Tapi nanti di akuisisi kalian ini nggak ada ketiga file itu. Itu untuk geometry editing. Jadi peletakan kayak posisi receiver pertama di mana, shot pertama di mana, itu harus dicocokkan dengan hasil data yang kalian dapatkan kayak gitu. Lanjut, lanjut deh. Nah, selanjutnya ini ada trace editing. Jadi trace editing ini apa?
ketika melakukan proses trace editing ini, itu ada 3 proses yang bisa dilakukan. Ini sebenarnya antara ketiga proses ini opsional, bisa melakukan muting, editing, ataupun killing. Kalau muting itu adalah proses di mana kalian melakukan pembuangan sinyal direct dan juga refraksinya. Dan untuk muting ini, itu hanya menyisakan sinyal refleksi. Terus juga eh, untuk editing, itu sebenarnya prosesnya itu adalah pengkoreksian amplitudo dari setiap trace seismik yang ada. Jadi ini kan trace seismik yang bisa kalian lihat yang dikotakin warna oranye, itu masing-masing amplitudonya kalau misalkan jelek dan tidak bernilai 0, maka dilakukan editing. Nah, kalau misalkan ada worst case, suatu trace seismik dalam short number sekian, itu memiliki nilai amplitudo yang tidak bernilai 0, maka dapat dilakukan proses killing. Nah, proses killing ini adalah merubah nilai amplitudo dalam suatu trace seismik menjadi 0. Nah, sebenarnya kalau melakukan killing ini juga nggak terlalu berpengaruh karena jumlah shot yang kita lakukan dan juga jumlah trace seismik yang kita dapatkan itu sangat banyak. Jadi anggapannya kalau shot kita 26, terus trace seismiknya itu ada 24. Jadi ketika kalian melakukan killing, 1 sampai 2 trace itu tidak bermasalah. Tapi juga perlu diperhatikan lagi apakah yang kita lakukan itu cukup melalui muting saja ataupun editing atau bahkan perlu killing. Itu. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat kan ada trace seismik yang error di gambar paling kiri. Sebentar, buka dulu. Oke. Oh, sorry. Nah, ini kan kalau misalkan gambar yang paling kiri, ini ada trace seismik yang dia tidak sesuai dengan trace seismik setelah digather. Ini ada trace seismik yang panjang sendiri nih, yang di tanda panah warna hitam. Itu biasanya karena geofonnya yang rusak. Geofonnya rusak, terus akhirnya memunculkan gelombang secara terus-menerus. Nah, ini bisa dilakukan editing, ataupun muting, ataupun killing. Jadi kalau misalkan editing itu tadi pengubahan dari amplitudonya yang dianggap jelek. Terus kalau muting itu adalah pembuangan sinyal, sedangkan kalau killing itu tadi menghilangkan trace seismiknya. Gitu. Nah, terus juga ini ada before after ketika dilakukan proses trace editing yang di sebelah kanan. Kalau misalkan kalian lihat kan ini di bagian pojok kanan, pojok kiri, tolong kursormu yang di before. Nah, itu yang ada trace kecil-kecil, pojok kanan, pojok kiri itu kan dan juga di bawahnya kadang itu merupakan sinyal yang tidak digunakan. Jadi bisa dilakukan proses killing, editing, ataupun muting itu tadi. Sehingga didapatkan afternya itu untuk sinyal-sinyal jelek atau pengganggu berupa noise atau mungkin karena faktor dari geofonnya itu sudah hilang. Lanjut. Selanjutnya ini adalah koreksi statis. Jadi maksud dari koreksi ini adalah ketika kalian melakukan akuisisi, melakukan penembakan gelombang seismik ke bawah permukaan, ini aku ambil case ketika sumbernya itu berada di bawah permukaan, jadi menggunakan dinamit. Nah, waktu rambat gelombang itu ketika adanya perbedaan topografi, terus perbedaan elevasi antara shot dan juga receiver,
receiver antar receiver, terus juga ada pengaruh dari weathering layer atau zona pelapukan, itu waktu rambat gelombangnya itu tidak dalam perekaman yang sesungguhnya. Jadi ada waktu delay. Nah, waktu delay inilah yang perlu dikoreksi menggunakan koreksi statik. Jadi, untuk koreksi statik ini berhubungan dengan perbedaan elevasi ataupun topografi. Gitu. Nah, ini misalkan datum reference-nya itu berada di batas antara lapisan kompak dengan lapisan yang di bawahnya lagi. Jadi bakal ada eh, waktu delay dari gelombang ini bersumber dari source ke receiver mengalami pelambatan karena energi gelombang ketika melewati suatu lapisan yang lapuk atau tidak kompak itu bakal diredam sehingga perambatannya menjadi lebih lama. Tuh, lanjut. Tutup. Selanjutnya ini ada dekonvolusi. Jadi dekonvolusi itu ada nama lainnya kayak wavelet modification, terus wave shaping ataupun wavelet processing. Nah, jadi sebentar aku mau coret-coret lagi. Oh, nggak bisa ya, Kia? Spidol itu. Oke. Dar. Tadi ke lempar. Ada. Oke. Nah, jadi ketika ini misalkan ada source, ini ada source, terus juga ada receiver di sini, terus karena ada perbedaan topografi, ini untuk ketika gelombang ini ditembakkan oleh source, itu mungkin untuk amplitude dan juga trace seismiknya itu lebih eh, tajam. Jadi ada tidak adanya perubahan dari trace seismik ini sendiri. Tetapi ketika gelombang ini sudah melewati bawah permukaan, pasti kan ada namanya itu filter bumi kayak misalkan entah itu noise, perbedaan densitas dari batuannya, habis itu juga perbedaan kecepatan antar batuan, maka trace seismik yang terekam oleh geofone itu berubah. Jadi lebih landai, terus lebih lebar, habis itu juga tidak setajam trace seismik yang ditembakkan oleh source. Nah, untuk mengembalikan trace seismik yang berubah ini ke mendekati trace seismik yang di awal atau yang dihasilkan oleh source, itu ada namanya proses dekonvolusi. Nah, dekonvolusi ini jadi itu yang mengubah sinyal seismik atau trace seismik yang merambat di bawah permukaan yang telah mengalami perubahan menjadi sinyal seismik yang di awal. Itu pengaruhnya banyak. Jadi dari kedetailan dari datanya, terus juga ketajaman ketika kalian melakukan interpretasi, itu bakal mempengaruhi ke proses-proses selanjutnya. Makanya salah satu step yang sangat penting ketika processing itu adalah dekonvolusi ini. Di pengubahan ketika trace seismik yang awalnya itu katakanlah bagus, maksudnya yang memiliki amplitudo yang tajam, terus juga amplitudonya tinggi, karena ada filter bumi, maka berubah dianya. Jadi amplitudonya itu rendah, terus juga dia menurun. Itu makanya ada proses dekonvolusi ini. Nah, untuk dekonvolusi itu QC-nya bisa dari analisis spektral dan juga autocorrelation. Nah, seharusnya nanti itu bakal dijelasin lebih rincinya ketika kalian APDS.
sebagai informasi aja ketika kalian melakukan QC data atau QC dari hasil rekonvolusi kalian. Tuh. Lanjut. Yang selanjutnya ini, sorry aku hilangin dulu. Selanjutnya ini adalah velocity analysis dan juga koreksi NMO. Nah, velocity analysis ini merupakan ketika ini bisa kalian lihat bidang reflektor itu berada di posisi yang tidak semestinya, sehingga dari kalian perlu menentukan kecepatan dari tiap lapisan di penampang seismik ini agar agar bidang reflektornya itu disesuai dengan posisi aslinya. Jadi, misalkan ada bidang reflektor ini contohnya, bisa kalian lihat, itu kan dia kan melengkung nih, melengkung, dan kalian harus memang proses velocity analysis ini atau peaking velocity itu dia trial and error. Ketika kalian eh velocity-nya terlalu besar, itu maka untuk bidang reflektornya itu akan berubah naik malah. Kayak ini sebelumnya, ini kan melengkungnya ke bawah, ini bakal melengkungnya ke atas. Gitu. Itu buat velocity analysis ini, jadi itu kalian pemilihan dari kecepatan yang paling sesuai di suatu lapisan itu berapa. Nah, itu bisa juga kalian kontrol dari studi literatur. Nah, sedangkan kalau misalkan koreksi NMO itu sebenarnya proses velocity analysis atau picking velocity dengan koreksi NMO itu berhubungan di outputnya itu bakal serupa. Kalau misalkan koreksi NMO ini kan dia eh, ketika ada tren kurva hiperbolik di setiap trace CDP-nya itu karena terjadi variasi offset itu tadi. Sehingga kalau misalkan kalian sudah melakukan velocity analysis, maka variasi offsetnya ini sudah tidak ada. Nah, tambahan juga kalau misalkan koreksi ini itu diperlukan agar gelombang refleksinya itu dari pantulan miring, ini kan pantulan miring nih, yang kayak melengkung atau non normal incidence itu menjadi pantulan yang normal, tegak lurus. Kalau misalkan sudah dilakukan peaking dan juga amplitudenya itu dalam gather itu sudah linear, ini kan amplitude nih yang warna putih, itu maka pengambilan kecepatan berarti sudah benar. Jadi kalian udah analisis atau peaking velocity-nya itu sudah sesuai dengan daerah yang sebenarnya. Nah, untuk tahu sudah benar atau enggak ketika peaking velocity itu dari amplitudenya. Jika kalau misalkan terlalu besar, maka amplitudenya itu turun. Kalau misalkan kecepatannya itu terlalu kecil, maka amplitudenya akan naik. Kebalikannya. Itu untuk velocity analysis dan juga koreksi NMO. Lanjut Ki. Terus, nah ini ada stacking sama seismic section. Jadi untuk stacking ini adalah penggabungan semua amplitude trace dalam suatu CDP menjadi CDP gabungan atau CDP gather. Nah, fungsinya itu adalah untuk mendapatkan seismic section ini. Di gabungan dari trace seismic di tiap CDP-nya itu diubah akan menghasilkan seismic section. Di yang awalnya itu per trace ini di tiap CDP-nya berdiri sendiri, akhirnya di tiap eh, trace seismic ini di tiap CDP-nya itu digabung. Nah, CDP-CDP ini dalam akuisisi itu bakal diubah menjadi suatu seismic section yang bakal nanti
diinterpretasikan. Kalau misalkan ini itu belum dilakukannya proses migrasi. Jadi untuk penampang seismiknya itu masih berdasarkan velocity. Yang kalau kalian lihat ini, kalau misalkan sudah dilakukan proses migrasi, terus koreksi residual, itu penampang seismiknya seperti yang kalian lihat di slide sebelumnya, yang kayak velocity analysis itu. Itu dia sudah dalam bentuk penampang seismik. Itu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ya, Siti Nafisa. Mas mau tanya buat trace editing tadi Mas kan tadi ada 3 proses, muting, editing, sama killing kan. Nah terus yang editing itu kan koreksi amplitude. Itu kalau jelek atau ada error sama jika tidak bernilai nol. Nah terus killing itu kan merubah amplitude menjadi nol. Jadi itu editing sama killing tuh apa ya? Oke. Berhubungan gitu ta Mas? Apa gimana? Ya, jadi gini, kalau misalkan trace seismik itu nilainya untuk amplitudo dari seismik ini tidak bernilai nol, maka bisa kalian langsung killing ataupun editing. Kalau misalkan editing kan kalian pengkoreksian kan. Pengkoreksian amplitudo-amplitudo ini supaya amplitudo dalam suatu trace seismik yang bermasalah atau yang belum sesuai itu sama semua. Ini misalkan ini aku gambar. Ini kan ada trace seismik nih. Trace seismik suatu CDP-nya. Kan yang udah digabung. Kalau misalkan ada suatu trace seismik yang dia itu eh, memiliki nilai amplitude atau tingkat kejelasan dari trace seismiknya itu kurang, maka pilihannya itu ada dua itu tadi. Kalian mau editing ini berarti menyamakan kan pengkoreksian terhadap amplitude yang lain, atau bahkan bisa kalian killing langsung. Jadi kalau misalkan kalian punya shot banyak, punya CMP atau CDP yang banyak, satu ataupun dua trace seismik yang kalian ilangin itu nggak bermasalah, tidak terlalu mempengaruhi ke proses selanjutnya karena itu salah satu tahapan itu tadi trace editing itu. Walaupun konsepannya sama, yang satu pengkoreksian jadi kayak penyamaan semuanya, yang satu lagi itu eh, langsung dibuang trace seismiknya. Oh, paham-paham. Oke, Mas. Terus yang geometri editing tadi Mas itu ada XPF, RPS sama XPX. Ya, RPS, terus SPS sama XPS. Oh, XPS, RPS sama SPS. Ya, Oke, clear. Terus habis itu buat yang ini Mas, demultiplexing. Tadi kan buat yang akuisisi kami waktu itu katanya nggak perlu diubah ke Sequoia karena formatnya udah Sequoia. Apa yang mempengaruhi itu kok bisa formatnya beda? Tadi kan kata Mas Givari kan karena dia itu skalanya lebih regional gitu kan Mas, lebih luas. Nah, apakah itu dari alatnya beda atau dari apanya yang beda kok bisa formatnya beda gitu? oke. Jadi gini, ini konteksnya kan buat yang demultiplexing, kenapa kalian enggak? Itu karena memang eh, tempat penyimpanan kalian itu kan langsung ke laptop. Sedangkan kalau misalkan yang skalanya besar kayak perusahaan gitu, itu dia tempat penyimpanannya dalam suatu tape. Jadi sinyalnya itu analog, bukan digital.
Nah, makanya proses demultiplexing ini itu dia pengubahan dari sinyal analog menjadi sinyal digital, terus pengubahan dari sinyal digital yang udah diubah itu disimpan dalam suatu record system, maka sinyal ini belum langsung serta-merta bisa diolah, tetapi karena formatnya itu masih dalam bentuk sek A atau sek B atau sek C, tergantung dengan dari alatnya itu sendiri. Ketika sudah diubah dengan proses transpose tadi, ya secara teorinya dengan transpose, jadi kayak matriks gitu. Ketika sudah diubah, baru bisa diolah. Diubahnya ini tadi yang aku sempat mention ke format sek-Y. Itu. Gimana, Visa? Oke, Mas, aman. Terima kasih. Oke. Buat yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini buat peserta 60. Minus 10 berarti. Buat Vega live audio ya. Ya lanjutlah. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau misalkan nggak ada, proses. Gimana? Ada yang mau ditanyakan?